Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Enda Wulandari dari kelas 3E Ilmu Administrasi Negara dengan nomor induk mahasiswa 12070521760. Membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Resti Yulastri MPD. Baik, dalam video ini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai tata cara penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Sebelum lebih jauh membahas mengenai tata cara yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ilmiah, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai karya adalah usaha atau sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang, dan ilmiah adalah ilmu yang berlandaskan kepada pengetahuan. Jadi, karya ilmiah diartikan sebagai usaha atau karya atau usaha yang dilakukan seseorang dengan berlandaskan ilmu pengetahuan. Ada beberapa jenis bacaan atau tulisan yang dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah. Di antaranya adalah skripsi, tesis, disertasi, paper, artikel, majalah. Adapun format penulisan yang baik dan benar dalam karya tulis ilmiah memiliki acuan. Yang pertama, bahan dan ukuran kertas. Bahan dan ukuran kertas yang diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah kertas ukuran A4 atau 21 x 290,7 cm. Jenis kertas adalah HVS 80 gram dengan kertas Durslake warna sesuai dengan lambang universitas. Yang kedua adalah pengetikan. Sama halnya dengan bahan dan ukuran kertas, pengetikan juga memiliki kaidah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, software harus menggunakan pengelolaan platform seperti Microsoft Word, Excel, platform Linux seperti OpenOfficial diperbolehkan asal boleh dibaca dengan Windows. Jenis hurufnya adalah Times New Roman dengan font 12. Kecuali untuk halaman judul harus menggunakan tulisan bold atau tebal. Dan catatan kaki tidak diharuskan dengan menggunakan huruf Times New Roman font 12. Selanjutnya adalah huruf tebal yang digunakan hanya untuk subjudul atau halaman cover. Huruf miring digunakan untuk bahasa asing atau bahasa daerah. Batas tepi atau margin. Tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm. Selah ketukan alinea baru selebar 1 cm, dan indikasi gantung digunakan untuk daftar pustaka. Spasi, ada ketentuan mengenai spasi pada spasi awal, spasi bagian isi, dan spasi bagian akhir. Spasi bagian awal adalah spasi tunggal. Spasi bagian isi adalah spasi ganda, dan spasi bagian akhir adalah spasi tunggal. Selanjutnya adalah tabel dan gambar. Pembuatan penomoran
tabel dan gambar pada karya tulis ilmiah. Tabel pada bagian isi karya tulis ilmiah berisi ringkasan data penelitian yang penting. Tabel sajian di tengah, simetris atau sejajar, batas tepi kiri dan kanan pengetikan. Kolom-kolom disusun rapi sehingga mudah dibaca. Dengan jarak antar baris dan tabel adalah 1 spasi. Garis batas tabel tidak melampaui batas tepi kertas. Kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris kertas. Dalam hal ini, jarak tabel dan kalimat di bawahnya adalah 2 spasi. Selanjutnya adalah gambar. Yang dimaksud dengan gambar adalah bagan atau grafik, peta, diagram, dan foto. Garis batas gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut tidak melampaui batas tepi kertas. Untuk gambar besar, ukuran diukur atau diatur sejajar dengan batas tepi pinggir kiri dan kanan pengetikan. Sedangkan gambar kecil tampilannya harus diperbesar dengan simetris dengan batas tepi halaman. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa. Pemilihan atau penggunaan bahasa merupakan hal yang sangat krusial dalam penulisan karya tulis ilmiah. Hal ini bertujuan agar apa yang disampaikan oleh penulis dapat dipahami oleh pembaca. Oleh karenanya, gunakanlah bahasa yang dapat dipahami dan baik dan benar. Ketentuan dalam penggunaan bahasa dalam penyusunan karya tulis ilmiah adalah: yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku sebagaimana tercantum dalam EYD. Yang kedua adalah kalimat yang dilengkapi mesti lengkap. Yang ketiga adalah satu paragraf terdiri dari minimal 2 kalimat, yaitu kalimat inti dan kalimat penjelas. Yang keempat, istilah yang digunakan adalah istilah bahasa Indonesia yang sudah diindonesiakan. Jadi, tidak membuat bingung orang-orang yang seandainya istilah tersebut digunakan oleh daerah tertentu, maka pembaca dari luar daerah tetap bisa memahami bahasa tersebut. Yang kelima adalah istilah atau terminologi asing. Boleh digunakan jika memang belum padanannya dalam bahasa Indonesia atau bila dirasa perlu sekali menggunakan istilah asing atau istilah bahasa asing yang memang jarang sekali atau tidak pernah ditulis dalam disertasi atau artikel jurnal lainnya, maka diperbolehkan jika memang itu sangat penting harus ada di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang selanjutnya adalah kutipan dalam bahasa asing diperkenankan tetapi harus diterjemahkan dan dijelaskan maksudnya agar mempermudah orang yang membaca dan memahami karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya itu adalah running notes atau footnotes. Running notes adalah referensi langsung. Running notes adalah referensi langsung, penyebutan sumber atau rujukan referensi terletak di teks utama sebuah karya tulis ilmiah. Running notes dibuat dengan format nama keluarga atau nama belakang pengarang, tahun. Dalam running notice kita jumpai itu jika referensi oleh 2 pengarang atau lebih, pemisahnya dipakai dengan tanda koma. Jika referensinya 2 buku dengan tahun terbit yang berbeda yang ditulis oleh pengarang yang sama, pemisahnya memakai titik koma. Tanda titik koma juga dipakai untuk menghindari kekeliruan penggunaan koma dalam pemisahan referensi yang satu dengan referensi lainnya dalam referensi yang ditulis oleh 3 pengarang. Selanjutnya adalah jika referensinya berupa alamat website atau URL yang pendek, running notice bisa dibuat dengan menyebut URL yang di hyperlinknya, dihilangkan remove hyperlink dan dicantumkan tanggal aksesnya. Selanjutnya adalah footnotes atau catatan kaki. Catatan kaki
adalah catatan kaki halaman yang diperlukan untuk memberikan penjelasan tambahan atau menyantumkan URL yang panjang dari referensi dari materi tersebut ya, URL yang didapatkan. Nah, jika di dalam catatan kaki ada referensinya dibuat untuk running notes. Besar font dalam catatan kaki adalah lebih kecil dari teks utama. Jadi dalam catatan kaki memang hurufnya itu tidak boleh sama atau lebih besar dari catatan utama. Jadi hurufnya itu memang harus lebih kecil. Jadi kalau misalnya catatan utamanya itu Times New Roman dengan font 12, maka catatan kakinya itu maksimal font 10. Dalam catatan kaki ini berisi penjelasan catatan kaki ini berisi penjelasan dari running notes, berisi URL yang panjang, dan referensi langsung dalam website. URL ini berasal dari referensi langsung dari website. URL yang panjang tersebut yang diisi atau running notes tadi itu tidak bisa disampaikan karena terlalu panjang, maka dicantumkan di dalam footnotes atau catatan kaki. Yang ke-6 adalah penulisan kutipan dan referensi. Melatih etika ilmiah dalam pengutipan dan penyebutan sumber kutipan akan menghindari diri dari perbuatan plagiasi. Jadi ini sangat penting ya, agar memang kita mengakui karya tulis orang lain dan tidak mengakui sebagai karya tulis kita sendiri, karena memang itu ada hukumnya. Mengilegalkan atau mengatasnamakan karya orang lain sebagai nama kita, karya kita sendiri itu memang dilarang gitu. Jadi itu dilarang untuk plagiarisme. Dalam bab ini menjelaskan atau membahas jenis-jenis kutipan dan ketentuan penyebutan sumber rujukan yang di dalamnya meliputi pembahasan mengenai cara pengutipan. Jenis pengutipan itu ada dua, yaitu jenis pengutipan langsung dan jenis pengutipan tidak langsung. Jenis pengutipan langsung itu adalah kutipan hasil penelitian atau hasil karya atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya. Kalau kutipan tidak langsung adalah kutipan yang merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, dan pendapat orang lain yang penyajiannya tak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa dan kalimat penulis atau peneliti itu sendiri. Tapi dengan kata lain, bukan sebagai plagiarisme, tetapi kita tetap mencantumkan nama mereka dengan bahasa yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Selanjutnya atau yang terakhir itu adalah penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka ada dua ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan umum, yang kedua adalah ketentuan khusus. Dalam ketentuan umum, penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah, yang pertama adalah hanya referensi yang disebutkan dalam teks utama yang disebutkan di dalam daftar pustaka karya tulis ilmiah. Yang kedua, referensi berupa hasil komunikasi personal, wawancara, dan sejenisnya dan tidak dimasukkan dalam hasil data pustaka. Yang ketiga adalah gelar pengarang tidak dicantumkan. Yang keempat, daftar referensi disusun menurut abjad dan dengan satu spasi. Yang kelima, ketik baris pertama dari setiap referensi dengan rata kiri dan baris selanjutnya masukkan dengan dalam heading 1 cm atau 5 spasi. Sedangkan ketentuan khusus dalam penulisan daftar pustaka adalah bisa diambil dari referensi dari buku, referensi dari terbitan buku ilmiah, referensi dari surat kabar atau koran, dan referensi abstrak, referensi dari review buku. Itu disebut dengan referensi khusus.
khusus atau ketentuan khusus. Begitu penjelasan dari saya, Putri Nawandari. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.